dengan kolegium radiologi yang besar. Kita lihat saja, kolegium yang terdampak ada kurang lebih 15, mungkin lebih, tapi saya cermati sekitar 15. Ada 25.000 spesialis di sana. Radiologi 1.500. Saya tidak mengecilkan radiologi, tapi ini hanya perbandingan saja bahwa yang terdampak itu 25.000 untuk mengakomodir 1.500. Kemudian berapa prodi sih? Ada 153 prodi yang akan terdampak dengan PMK ini. Untuk 10 prodi radiologi, 153 dikalahkan oleh 10 prodi. Berapa sih PPDS-nya? PPDS-nya 8.935. PPDS radiologi 415. Bayangkan apa yang akan terjadi. Ini belum saya hitung Kolegium Dokter Indonesia dengan 92 FK, ada 141.000 dokter yang juga akan terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi masalah-masalah yang aktual dengan jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Zainal Muttaqin PhD, spesialis bedah saraf. Beliau adalah guru besar bedah saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Apa kabar, Prof? Baik, Mas Bambang. Ya, sehat. Iya, saya terakhir itu mendengar kabar dulu pada waktu Prof. Zainal terpapar COVID-19 yang ramai di berita itu ya, Prof ya. Ya, betul. Jadi waktu itu masih awal ya, kira-kira pertengahan awal April, Mas. Ya. Ya. Saya bersama 46 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Karyadi, ya, termasuk saya dan teman-teman spesialis, dokter PPDS-nya, itu rame-rame bukan karena ada keluhan, tapi karena dites, tesnya positif gitu loh, hasil pelacaan. Iya, ya Prof. Jadi Prof Zainal ini adalah bukan saja melayani atau menyembuhkan yang kena COVID, tapi merasakan betul bagaimana menderita COVID, Prof ya. Ya, walaupun tidak ada gejala yang menyolok sih waktu itu. Bersyukurnya di situ, Mas. Ya, baik, Prof. Nah, ini tiba-tiba beberapa hari terakhir ini saya mendapatkan viral berita-berita informasi bahwa Prof Zainal ini mengirim surat terbuka kepada Menteri Kesehatan Pak Terawan. Ini gimana latar belakangnya ini, Prof? Ya, jadi kan memang saat ini kita semua tenaga medis itu semua sedang sibuk perang. Ya, perang di rumah sakit. Jadi 20% dari pasien COVID itu karena merasakan ada gejala baik yang sedang maupun yang berat itu harus dirawat di rumah sakit. Dan di rumah sakit itu ditangani oleh yang namanya tim dokter dan perawat. Semua tenaga medis terlibat di situ. Ya, baik yang terkait dengan COVID-nya maupun terkait dengan penyakit-penyakit yang lain. Iya, Bro. Jadi kita semua lagi perang. Itu harusnya dalam situasi perang seperti ini kita ini kebersamaan antar petugas medis, antar dokter spesialis yang saat ini betul-betul kompak bersama bersatu melawan COVID ini jangan sampai diganggu atau diributi dengan persoalan-persoalan lain yang bisa ditunda nanti setelah COVID ini selesai. Ya, Prof. Saya kalau melihat sepintas dua surat yang ditulis oleh Prof Zainal ini, itu selain kritik atau pendapat secara umum mengenai COVID, kelihatannya fokus ke peraturan Menteri Kesehatan nomor 24/2020. Itu
sebenarnya isi pokoknya apa, Prof? Jadi kan di dalam ilmu kedokteran, kita itu kan ngobatin manusia ya Mas ya. Ya. Manusia itu tidak bisa dipotong-potong di kotak, kepalanya sendiri, lehernya sendiri, badannya sendiri. Nah, untuk pendalaman keilmuan, itu ilmu kedokteran memang sudah berkembang, bercabang-cabang menjadi bidang-bidang spesialisasi. Ya. Tapi manusia yang diobatin ini kan manusia yang utuh gitu loh. Ya. Ya saya enggak bisa berpikir karena bidang saya itu ngurusin otak, saya hanya ngobatin otaknya. Kalau dia kecelakaan, enggak peduli lehernya patah, enggak peduli kakinya ada masalah, enggak peduli jantungnya bermasalah, enggak bisa seperti itu. Ya. Jadi manusia ini tetap manusia yang utuh, sehingga hasilnya apa? Bahwa walaupun ada pembagian bidang spesialisasi di dalam kedokteran, itu banyak sekali yang namanya overlap, Ya. tumpang tindih. Ya, bahwa kalau orang itu mengalami kerusakan karena benturan wajahnya menjadi tulang wajahnya mengalami kerusakan, itu di situ peran banyak dokter. Dokter bedah plastik, dokter bedah mulut, dokter THT itu semua terlibat untuk tempat yang sama, Mas. Ya. Itu terjadi. Ya, intinya yang mana yang membuat para dokter ini keberatan? Tumpang tindih ini sebenarnya sudah diselesaikan, dibahas bersama, ada kelompok kecil ya yang mengatur semua bidang spesialis itu namanya konsil kedokteran. Di bawah konsil nanti ada setiap bidang ilmu ada namanya kolegium, itu yang mengatur perkembangan ilmu untuk masing-masing bidang spesialis. Itu sudah dibahas, sudah selesai bahwa tidak ada masalah tumpang tindih itu, yang penting demi pasien, yang pertama. Yang kedua, siapapun yang melakukan tindakan itu memiliki kompetensi. Ya. Kompetensi itu dari mana? Dari dilihat pendidikannya. Ya. Jadi ada yang namanya standar pendidikan. Itu sudah disahkan dan ada di lembaran negara Republik Indonesia. Setiap bidang spesialis. Ya. Jadi bahwa kaitannya nanti adalah untuk pengoperasian alat yang dipersoalkan. Dalam PMK itu istilahnya untuk memotret ke dalam tubuh manusia itu kan ada banyak cara, banyak alat yang dipakai. Ada alat ronsen yang paling simpel untuk mengetahui ini orang di dalam badannya ada gangguan apa, kok perutnya kembung terus, ini kok tulangnya kalau digerakkan sakit, ada apa di foto tulangnya. Oh ternyata tulangnya patah gitu kan. Ya. Itu kan menggunakan alat. Ya. Terus alat ini itu yang sederhana di dalam kedokteran, alat yang paling sederhana dan dipakai semua dokter, itu namanya stetoskop, Mas. Stetoskop yang biasa digantung di leher, itu kan semua dokter pakai. Ya, tetapi apakah dokter saja yang boleh pakai? Bagaimana itu bidan, perawat, dia boleh memakai stetoskop untuk mengukur tekanan darah, untuk mendengarkan dengan bekal pendidikan yang sederhana, maka alat-alat yang tidak membahayakan, stetoskop kan alat yang dia membahayakan kalau dilempar ke kepala seseorang, Mas, stetoskop itu. Tapi kalau dipakai dengan baik, ditempel ke dada, ke perut, itu baik dokter umum, dokter spesialis, bidan, perawat boleh pakai itu. Baik, Prof. Gini, supaya orang awam, termasuk seperti saya, orang awam mengenai masalah kedokteran itu paham, ini sebenarnya yang dipersoalkan apa dengan spesialis. Jadi saya berangkat dari stetoskop, kenapa? Jadi ada alat namanya USG, Mas. Oh iya. USG itu alat untuk mendeteksi adanya gangguan baik bentuk maupun gerakan yang ada misalkan di organ dalam kita. Di perut ini ususnya kok kerjanya lambat. Di perut ini usus yang ukurannya diameternya mestinya 3 cm kok jadi 6 cm. Itu kan dari luar nggak tampak, Mas. Yeah. Bisanya tampak adalah dengan alat namanya USG. Nah, USG ini selama ini dipakai oleh banyak bidang kedokteran. Termasuk dokter kandungan, kalau putra Pak
Pak Bambang, putra saya periksa karena menikah, hamil, periksa ke dokter kandungan untuk melihat kehamilannya ini baik atau buruk, janinnya berkembangnya normal atau tidak, itu pakai stetoskop biasa nggak bisa. Yang dipakai stetoskopnya namanya USG. Nah, dipersoalkan di situ. Jadi yang jadi persoalan adalah dengan pemakaian USG yang semakin berkembang luas, itu dulunya waktu zaman saya sekolah, itu kalau mau USG, pasien harus dibawa ke bagian radiologi, bagiannya Pak Terawan itu. Dulunya seperti itu, tapi ini alat kan alat yang sederhana, tidak berbahaya, karena tidak berbahaya dan aman, bisa dipakai oleh siapapun, akhirnya setiap bagian punya alat USG sendiri-sendiri, Mas. Termasuk dokter kandungan punya alat USG sebagai ganti stetoskop yang dia butuhkan untuk bekerja. Nah, ini dipersoalkan. Dengan begitu berarti pasien yang dikirim ke bagian radiologi untuk di USG di radiologi kan makin tidak ada, Mas. Karena semua dokter pegang alat USG itu seperti stetoskop. Nah, ini memberikan dampaknya apa? Dampak ekonomi pasti. Untuk alat yang tidak membahayakan ini, Mas tahu saat ini di Kenya, di India, itu bidan-bidan desa dibekali alat USG yang seukuran iPhone, Mas. Seukuran iPhone untuk apa? Untuk dia meriksa masyarakat yang hamil di desa pelosok yang tidak ada dokter, kalau diduga atau dicurigai kehamilannya tidak normal, dia konsul ke dokter kandungan bahwa pasien itu supaya jangan terjadi sampai nanti ngelahirin mati. Jadi untuk menurunkan angka kematian ibu hamil, ini menjadi modal dari para bidan desa USG ini untuk kemudian membuat pasien yang berpotensi mengalami gangguan persalinan dirujuk. Lah, lebih maju lagi saat ini ya mahasiswa kedokteran di Amerika kalau diterima masuk fakultas kedokteran itu langsung saat penerimaan dia dapat bukan stetoskop lagi, Mas. Dapatnya USG berukuran apa? Butterfly kupu-kupu namanya. Butterfly USG itu dicolok ke HP, ke iPhone bisa dilihat gambarnya, Mas. Baik, ini apa? Gini, Mas. Ini adalah kemajuan teknologi yang memang akan merugikan sekelompok dokter. Kemajuan teknologi ini dengan pemakaian yang luas karena dokter bidang tersebut merasa bahwa teknologi itu milik dia. Sehingga dibuat aturan bahwa setiap pemakaian alat USG oleh siapapun dalam PMK itu harus disupervisi. Dan hasilnya yang paling boleh untuk menentukan bacaannya apa nanti itu adalah juga dokter radiologi itu. Itu sesuatu yang akan tidak mungkin terjadi di dunia modern. Mas tahu, saat muncul transportasi online, apa yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar taksi? Geger, ribut, buat peraturan menteri yang melarang berkembangnya ojek online. Itu wajar. Karena kita tahu bahwa dengan berkembangnya teknologi online ini kemudahan bagi masyarakat, tapi di sisi lain pemodal yang merasa usahanya bakal terancam akan bergerak. Kalau seandainya misalnya ya ada ini transaksi online kan berkembang, semua orang transaksi online. Kalau saya sebagai menteri dan saya pengusaha swalayan retail, saya akan minta menterinya untuk buat peraturan semua transaksi online harus disupervisi oleh swalayan, Mas. Itu kenyataan yang terjadi. Saya mau tanya ini. Apakah itu serta-merta berlaku sehingga kalau itu misalnya katakan dilanggar peraturan itu dan tetap berlaku seperti sekarang, apakah ada risiko-risikonya, Prof? Jadi masalahnya adalah pertama, ya kalau itu diberlakukan, itu peraturan sudah muncul tapi berlakunya masih jadi tanda tanya, ya belum dipaksakan untuk berlaku. Kenapa? Jumlah dokter radiologi saat ini itu 1.536 orang, sekitar itu yang ada di ID ya datanya. Dan
selama ini pelayanan dengan menggunakan alat USG itu diberikan oleh 15.000 dokter spesialis macam-macam yang tersebar. Jadi bayangkan kalau biasanya putra Pak Bambang itu ke dokter kandungan periksa sekali selesai pagi datang, sejam kemudian sudah di USG, ada hasilnya, dapat obatnya macam-macam toh. Dengan peraturan itu nanti dia harus datang dari ke dokter kandungan, nanti dapat pengantar untuk ketemu dokter ronsen, dokter radiologi. Terus nanti di USG oleh dokter radiologi, nanti hasilnya bagaimana dikirim balik ke dokter kandungan. Harus 3 kali ketemu dokter. Kalau itu tidak di rumah sakit yang sama, bermasalah lagi, harus pindah tempat. Kalau di rumah sakit yang sama tapi jam prakteknya beda, lain lagi, Mas. Itu satu. Terus contoh lagi, keterlambatan itu dari sisi manpower yang menangani tidak mungkin bisa teratasi. Pelayanan akan terganggu. Yang kedua, untuk emergensi contohnya Mas, saya dokter bedah, tengah malam jaga di UGD, ada pasien kecelakaan lalu lintas dikirim dengan memar di perut yang saya curiga perdarahan di dalam perut Mas. Saya punya kemampuan sebagai dokter bedah untuk melakukan USG pada pasien saya, memastikan ada perdarahan atau tidak, untuk segera dilakukan tindakan, menyelamatkan jiwa pasien. Tapi kalau kan dokter radiologi nggak mungkin nungguin pasien gawat darurat di UGD. Kalau itu terjadi saya harus buat surat, nanti nunggu di telepon dokter radiologi. Dokter radiologinya bakal datang 30 menit lah paling cepat. Nanti ada hasilnya, saya mengambil keputusan, kemudian pasien saya sudah sekarat, Mas. Ya, belum lagi dari sisi nanti hukum, Mas ya. Sebagai seorang klinisi, jadi dokter spesialis lain itu dokter yang dia memegang pasien, merawat pasien, dan bertanggung jawab penuh atas pengobatan pasien itu. Itu dokter namanya klinisi. Ya. Tapi ada dokter yang bidangnya itu tidak merawat pasien, tapi hanya membantu pemeriksaan penunjang. Itu ada dokter namanya dokter bidang patologi klinik. Dia memeriksa darahnya pasien, Mas. Ya. Saya ngambil darah, dikirim ke laboratorium, di lab, diperiksa oleh analis, kemudian di situ penanggung jawabnya dokter patologi klinik, dia memastikan, oh ini pasien sakit demam tifoid dari labnya. Dia hanya menuliskan itu, soal ngobatin bukan tanggung jawab dia. Yang mengobatin adalah dokter penyakit dalamnya, dokter anaknya, atau dokter umumnya yang merawat pasien itu. Jadi sebatas penunjang saja. Nah, radiologi itu dididik untuk seperti itu. Dia memberikan interpretasi hasil foto tapi tidak ngobatin. Enggak. Iya, Prof. Kalau sekarang dia terlibat, misalkan dia menentukan, oh ini pasiennya Pak Zainal ada perdarahan. Menurut dia. Terus tak buka, tak operasi, tidak ada perdarahan. Tanggung jawab itu pada siapa? Pada saya yang operasi atau karena saya ngikut bacaannya radiologinya bilang bahwa itu ada perdarahan, ternyata nggak ada? Ya, Prof, saya mau tanya begini. Banyak persoalan. Ya, itu kan sudah diprotes oleh organisasi Seluruh perhimpunan spesialis, ya. ID dan perhimpunan dokter gigi juga semuanya. Ya. Spesialis sudah. Pertanyaan saya begini, kenapa Prof Zainal masih merasa perlu untuk membuat surat terbuka? Jadi bahwa setelah ada ketidaksetujuan atau penolakan dari semua spesialis, kan belum ada tanggapan balik, hanya penjelasan bahwa itu begini loh. Tetapi yang tertulis di dalam peraturan itu tidak berubah esensinya. Penjelasannya menyesuaikan apa yang dikehendaki oleh para spesialis. Penjelasannya. Ya. Lesan oleh pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Pak Abdul Qadir yang menjelaskan itu, tapi bukan menterinya sendiri, tetapi peraturan yang tertulis masih bermasalah, Mas. Ya, Prof, itu Prof Zainal kan memberi permisalan gitu yang sedemikian ilustrasi betul. Ilustrasi yang dramatis. Ini kita jadi sedang kan perang, jangan sampai terganggu moral para yang sedang betul. perang. Gimana Prof itu?
Kan jadi dengan peraturan itu timbul konflik perbedaan pendapat dan juga perbedaan pemahaman antar spesialis, terutama antara spesialis radiologi yang diuntungkan atau terawan berusaha menguntungkan kelompok itu berhadapan dengan kelompok spesialis yang lain. Padahal persoalan itu sama sekali selama ini tidak ada masalah. Artinya kan kebersamaan kita dalam perang ini diganggu. Iya. Sehingga kita tidak mikirin perangnya, tapi mikirin persoalan-persoalan seperti itu. Saya kasih contoh di situ, bahwa kemampuan untuk penugasan untuk menerbangkan pesawat dan ngebom musuh, itu kan memang menjadi tugas utama Angkatan Udara. Ya. Tetapi Angkatan Darat dan Angkatan Laut juga punya kelompok kesatuan yang dididik memiliki kompetensi yang sama untuk nerbangin pesawat. Tidak ada keperaturan yang mengharuskan bahwa penerbang Angkatan Laut maupun Angkatan Darat itu harus disupervisi oleh Angkatan Udara. Iya, menarik ini. Ya. Jadi gitu, Mas. Terus di sisi lain, Mas, karena terkait dengan pendidikan dokter, jadi keilmuan yang saya peroleh itu berangkat dari pendidikannya semua, namanya kompetensi. Selama ini dokter bagian radiologi itu, saya umpamakan di perang itu adalah seorang ahli radar. Dia bisa membaca di peta radar itu pergerakan musuh dengan membaca foto ronsen pasien paru-parunya seperti apa, pasien COVID, dia tahu penyebaran virusnya sampai di mana. Tetapi dia tidak ngerawat pasien itu, Mas. Dia itu di stasiun, di markas lapangan, dia hanya memberi informasi kepada pasukan tempur yang di lapangan. Lah, tetapi tiba-tiba bahwa dokter yang tidak pernah terjun ke lapangan ini, itu diminta bergabung di lapangan tempur. Dan bahkan diminta untuk mensupervisi pasukan yang sudah biasa bertempur, Mas. Ya. Jadi kira-kira ini selain masalah substansi, ini juga menyangkut waktu yang sebenarnya tidak tepat dalam situasi semacam ini. Betul. Gitu. Ya. Pertama substansinya itu harus dibahas dulu lebih mendalam antar wong kita punya ininya forumnya, ada forum untuk membahas itu, yaitu Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia MKKI. Itu tempat berkumpulnya semua bidang spesialis yang saling bersinggungan, saling overlap, saling tumpang tindih. Dan tumpang tindih atau singgungan tidak mungkin dihilangkan karena objeknya manusia yang tubuhnya jadi satu tubuh utuh gitu loh, Mas. Jadi dampak dari peraturan ini apa, Prof? Kegalauan itu merata ya di antara para dokter ini ya? Semua. Jadi seolah-olah konflik dalam pekerjaan sehari-hari. Saya ini bekerjanya menggunakan USG itu sehari-hari dokter kandungan itu lebih mahir, wong kerjaannya cuma itu saja. Tentunya urusannya bidang kandungan saja. Dokter jantung itu kalau mau track jantung, aliran darahnya baik atau buruk, jelas dia lebih mengerti. Dia tahu jantungnya, dia belajarnya hanya jantung saja. Dibanding dokter ahli radiologi yang dia ngerti tentang alat potretnya. Ya, Prof. Jadi kira-kira apa harapan ini jadi kalangan dokter ini yang harus dilakukan oleh Menteri? Harapannya adalah itu peraturan penyusunannya tidak jelas disusun oleh siapa dan tidak memanfaatkan forum yang kerjasama yang sudah ada antar bidang spesialis kedokteran. Jadi peraturan itu sebaiknya dipotong, dicabut, dibuat peraturan yang berasal dari bawah melibatkan semua bidang spesialis yang terkait dengan penggunaan alat-alat itu. Apa Supaya tidak jangan timbul konflik. tidak perlu ya ini organisasi kedokteran ini misalnya berkomunikasi langsung, berdialog dengan Menteri Kesehatan gitu, Prof? Saya rasa komunikasi itu tidak perlu dilakukan lagi karena sudah ada kan forumnya. Harusnya Terawan itu membuat peraturan yang menyangkut dokter ya bicaralah sama ID. Menyangkut dokter gigi bicara dengan Perhimpunan Dokter Gigi. Tapi itu kan tidak dilakukan, Mas. Ini mungkin karena Pak Terawan ini kan sedang banyak urusan mengenai COVID ini kira-kira, Prof. Nah,
banyak urusan melalui tentang COVID, kan yang diharapkan oleh kami semua yang lagi perang melawan COVID itu seorang pemimpin lapangan yang bersama kita, ya, menyemangati kita untuk menghadapi musuh yang sama yaitu COVID-19, ya, supaya kita menang. Yuk kita semua, jangan malah kita ini diobok-obok dengan peraturan-peraturan. Kemarin bukan kali ini kan, 3 bulan lalu ada pelantikan tiba-tiba dilantik Konsil Kedokteran Indonesia yang seharusnya penunjukan anggota konsil itu dimusyawarahkan dengan semua stakeholder, khususnya dokter umum, dokter gigi, dan perhimpunan spesialis. Tetapi faktanya ditolak oleh semua perhimpunan kedokteran karena penunjukan orang-orang di situ tidak dimusyawarahkan. Itu 3 bulan lalu. Jadi sudah mulai istilahnya dunia medis kita itu diobok-obok oleh menteri. Prof. Zainal, itu kan dalam surat Prof. Zainal ada apa ya, kata-kata atau kalimat kalau tidak bisa, kira-kira tidak bisa membantu, jangan repotkan. Gimana itu, Prof? Jadi itu kata bijak, Mas. Kata bijak artinya dalam situasi yang sekarang ini kita semua menghadapi situasi ancaman, situasi bahaya. Kalau petugas yang non medis di lapangan, seluruh masyarakat itu kita berusaha agar jangan tertular, jangan terpapar, upayanya di sana. Kalau tenaga kedokteran ini upayanya bagaimana nyelamatin 20% pasien yang harus masuk ICU, masuk ruang isolasi rumah sakit. Kita itu lebih berhadapan dengan mereka yang nyaris kalah perang. Ya, Bro. Ya, jadi lah kita itu butuh support, butuh dukungan karena faktanya banyak tenaga medis yang kalah, yang mati juga. Ya, jadi Bro, kalau tidak mau berbuat baik untuk nolong kita, ya bukan dengan kata-kata jangan khawatir, mati nggak apa-apa tenaga medis, masih ada 3.500 cadangan dokter yang baru lulus yang lagi internship itu. Kita ini spesialis butuh 10 tahun loh, Mas, pendidikannya. Ya, betul. Iya, Prof. Terima kasih sekali. Ini tambahan informasinya. Jadi mudah-mudahan, tapi ini kan tidak mengganggu apa ya, Prof, semangat para dokter sehari-hari ya. Kami tidak terganggu karena kami mengabaikan peraturan itu. Ya, peraturan itu kami abaikan semua, kita anggap tidak ada. Tetapi toh tetap mengganggu, Mas, walaupun kita abaikan. Jadi sebaiknya dicabut. Ya, baik Profesor Dr. Zainal Mutakin, PhD, spesialis bedah saraf, guru besar bedah saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, atas segala penjelasannya. Mudah-mudahan persoalan ini segera bisa diselesaikan dengan Menteri Kesehatan. Tetapi yang penting pelayanan terhadap masyarakat ini tidak terganggu, Mas. Terganggu. Ya. Terima kasih. Semoga perjuangan. Terima kasih Pak Bambang atas forumnya, atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.